Kisah Inspirasi Iman, tanggal 14 Februari. 1. Santo Cyrillus dan Methodius. Pada tanggal 14 Februari Gereja Universal menghormati dua bersaudara, Santo Cyrillus dan Methodius, yang disebut Rasul Slavia, karena kerja keras mereka yang tak kenal lelah dalam menyebarkan Injil ke seluruh Eropa Timur pada abad ke-9. Begitu besarnya pengaruh mereka dalam sejarah gereja, melalui upaya evangelisasi mereka, mendiang Santo Paus Yohanes Paulus II menyebut kedua bersaudara itu sebagai Santo Pelindung Eropa bersama dengan pemimpin biara abad ke-5, Santo Benediktus. Lahir dalam keluarga senator bergengsi di Tesalonika, masing-masing pada tahun 815 dan 826, Santo Cyrillus dan Methodius meninggalkan kekayaan dan status mereka. Mereka malah memilih menjadi imam. Keduanya tinggal di sebuah biara di Bosporus, sekarang dikenal sebagai Selat Istanbul yang memisahkan Eropa dan Asia, ketika penguasa Kekaisaran Khazar mengirim misionaris Kristen ke Konstantinopel. Cyrillus terpilih dan ditemani oleh saudaranya. Keduanya mempelajari bahasa Khazar dan mempertobatkan banyak orang. Segera setelah misi Khazar, ada permintaan dari para pejabat di Moravia, sebuah wilayah di Republik Ceko saat ini, untuk para misionaris yang dapat berkhotbah dan merayakan kebaktian liturgi dalam dialek lokal. Meskipun para misionaris Jerman telah bekerja di antara masyarakat selama beberapa waktu, mereka tidak banyak berhasil. Untuk memenuhi misi ini, Cyrillus dan Methodius mengambil langkah mengadaptasi alfabet Yunani ke dalam naskah untuk bahasa Slavonik. Hasilnya adalah alfabet Sirilik, yang pertama kali digunakan untuk menerjemahkan Alkitab dan buku-buku liturgi. Ini juga menjadi sarana komunikasi tertulis utama bagi sebagian besar dunia, termasuk Rusia modern. Keduanya bekerja di Moravia selama 4 tahun hingga tahun 868, mencapai kesuksesan yang lebih besar daripada para misionaris Jerman. Asal-usul Bizantium dan penggunaan bahasa daerah mereka menyebabkan beberapa pejabat gereja Jerman mencurigai mereka. Namun, setelah dipanggil ke Roma mereka bertemu dengan Paus Adrianus II yang dengan hangat menyetujui metode mereka. Cyrillus dan Methodius dipuji oleh Paus atas kegiatan misionaris mereka dan ditahbiskan menjadi uskup. Namun Cyrillus tidak kembali ke Moravia, dan meninggal di Roma pada tahun 869. Untuk melanjutkan pekerjaan Methodius di Moravia, Paus Adrian II mengangkatnya menjadi uskup agung dari keuskupan agung baru di wilayah tersebut, independen dari gereja Jerman. Sayangnya hal ini menimbulkan kemarahan para kritikus Jerman, yang memecatnya dan dipenjarakan selama 3 tahun. Penerus Paus Adrianus, Yohanes VIII, berhasil membebaskan Methodius dan mengangkatnya kembali sebagai uskup agung. Setelah itu ia memperluas karyanya hingga mencakup wilayah Polandia modern. Paus baru terus mendukung penggunaan bahasa Slavia dalam ibadah dan terjemahan Alkitab oleh Methodius, meskipun kontroversi terus berlanjut dengan beberapa elemen gereja Jerman. Akhirnya, dengan bantuan beberapa imam Yunani, dia menerjemahkan seluruh Alkitab ke dalam bahasa yang sekarang dikenal sebagai bahasa Slavonik gereja. Dia memilih penggantinya dari antara penduduk asli Slavia Moravia yang telah dia injili, dan meninggal pada tanggal 6 April tahun 885. Pekerjaan misionaris Cyrillus dan Methodius di antara orang-orang Slavia, meletakkan dasar penting bagi kristenisasi selanjutnya di Ukraina dan Rusia pada tahun 988, ketika Pangeran Rusia Vladimir menerima pembaptisan. 2. Santo Valentinus.
Kasih Tuhan bertahta di hati semua orang kudus, tetapi ada satu orang yang bersukacita menjadi santo pelindung para pecinta, Santo Valentinus. Menurut tradisi, Santo Valentinus mempertaruhkan nyawanya untuk menikahkan pasangan secara Kristen selama masa penganiayaan. Dia akhirnya menyerahkan nyawanya sebagai martir, yang merupakan perwujudan cinta tertinggi. Cinta imam suci ini kepada Yesus Kristus dan pembelaan sakramen perkawinan, mengilhami kita untuk meningkatkan cinta manusia ke tingkat cinta ilahi yang untuknya kita diciptakan. Umat Kristen harus memanfaatkan pesta ini untuk memulihkan makna cinta dan pernikahan Kristiani dalam terang Kristus. Santo Cyrillus dan Methodius, Santo Valentinus, doakanlah kami. MAP TV Channel.